Ada proses penyelidikan, tapi belum bisa disebut siapa orangnya. Ya pemirsa, kita sampai pada segmen obrolan Metro Pagi kali ini, dan ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebetulnya tidak begitu menyenangkan ya. Sangat ironis ya. Sangat ironis. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi memang saat ini sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama. Giliran Kementerian Agama yang terseret kasus dugaan korupsi. Saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama. Dugaan ini terjadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam tahun anggaran 2009-2010. Saat direktorat tersebut dipimpin oleh Najaruddin Umar yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Agama. KPK telah melakukan 1 kali ekspos untuk menyelidiki kasus ini. Rencananya dalam waktu dekat, KPK akan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Saat ini, KPK masih mendalami apakah modus korupsi berkaitan dengan penyuapan atau penyalahgunaan kewenangan. Ada proses penyelidikan, tapi belum bisa disebut siapa orangnya, bagaimana keterlibatannya, karena khawatir strategi penyelidikannya itu nanti sudah diketahui sehingga nggak memungkinkan kasus lebih lanjut dilakukan. Tapi kerugian negara sudah diketahui? Kan kita lihat bos, kerugian kan salah satu unsur. Biasanya kan yang dilacak ada 3. Kalau konteks KPK, apakah dia masuk dalam kualifikasi pasal 11 KPK, apakah penyelenggara negara, semacam itu kan. Pengadaan kitab suci oleh Kementerian Agama setiap tahun bisa mencapai 50 miliar rupiah. Sebelumnya, dugaan korupsi juga terdapat di Kementerian Agama, yaitu pengadaan alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Madrasah Sanawi se-Indonesia tahun 2010 sebesar 27,5 miliar rupiah, serta proyek yang sama untuk Sekolah Aliyah sebesar 44 miliar rupiah dalam APBN Perubahan tahun 2010. Jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan kitab suci, maka ini merupakan rentetan kasus korupsi di Kementerian Agama. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jelas mengenai dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, saat ini sudah bersama kami intelektual Muslim Zuhairi Misrawi, dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog ini melalui telepon 021 58 3022. Ya, kita ke Gusmis. Gusmis, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Gusmis, ini sesuatu yang sebetulnya kita tidak begitu terkejut karena ada dugaan dan sudah terbukti juga ada korupsi di Kementerian Agama. Tetapi kalau memang dugaan ini terbukti kemudian benar, sebetulnya ini masalah di oknum pejabatnya saja, atau masalah di Kementerian Agama itu, atau bagaimana? Apakah ini kemudian kita bisa kehilangan harapan bahwa Kementerian Agama yang seharusnya juga membantu menjaga moral, ternyata moralnya begitu jeleknya. Bagaimana Gusmis? Ya, kalau kita melihat persepsi publik ya terhadap Kementerian Agama ini, memang persepsinya relatif negatif ya. Karena kita melihat ada banyak sekali rumor, banyak sekali gosip, banyak sekali indikator-indikator di mana ada kecenderungan korupsi di kementerian ini. Bahkan kalau kita lihat misalnya laporan keuangan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir itu kurang memuaskan begitu. Sehingga kita lihat temuan dari KPK tentang laporan keuangan di kementerian ini banyak menimbulkan tanda tanya. Dan sekarang kita melihat ada satu temuan dari KPK yang itu berupa dugaan korupsi di pengadaan Al-Quran. Ini semakin membenarkan bahwa ada persoalan serius di kementerian ini, dan ini tentu saja melukai perasaan dan hati nurani umat Islam, saya kira. Kejanggalan-kejanggalan atau tanda tanya yang muncul sebelumnya di terkait Kementerian Agama, misalnya soal laporan keuangan, itu pernah sampai tuntas tidak? Ya, sayangnya memang itu dalam tanda petik yang menebarkan maaf dari KPK ya. Sejauh pemantauan saya, tetapi kali ini KPK periode ini menurut pendapat saya relatif lebih serius untuk menangani kasus korupsi yang berada di Departemen Kementerian Agama ini. Dan saya kira ini bisa menjadi pemantik ya untuk membongkar
mega korupsi yang terjadi di kementerian ini. Dan saya tahu bahwa misalnya kasus Al-Quran ini, konon dikatakan ada sekitar 2 juta Al-Quran yang dicetak setiap tahun. Tetapi saya sebagai umat Islam misalnya tidak pernah tahu itu. Al-Qurannya seperti apa. Dan setahu saya justru misalnya saya, keluarga saya, dan teman-teman justru mendapat Al-Quran itu melalui dengan membeli di Gramedia misalnya. Nah, ini artinya kalau yang dari Kementerian Agama, ini yang dibagikan gratis? Atau termasuk ini yang dijual juga? Enggak, ini yang dibagikan gratis ya. Bagian dari bimbingan, pembinaan terhadap umat Islam. Biasanya dibagikannya ke sekolah-sekolah atau ke sekolah, ke masjid, ke surau, ke musola gitu. Jadi menurut saya dugaan korupsi tentang pengadaan Al-Quran ini adalah merupakan anti klimaks dari persoalan korupsi yang terjadi pada bangsa ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesuatu yang suci. Ketika sesuatu yang suci sudah dikorupsi, maka itu artinya bahwa sudah tidak ada lagi sakralitas sudah tidak ada lagi etika dalam berpolitik. Oke, Gus Mis, kalau saya ingin bertanya, Anda sebagai salah satu pemuka organisasi Islam yang besar juga di Indonesia, sejauh ini sebetulnya bagaimana keterbukaan Kementerian Agama, mungkin khususnya Dirjen Bimas Islam, dalam pengadaan penggunaan anggaran dan juga pengadaan-pengadaannya? Apakah ada katakanlah komunikasi atau laporan dengan organisasi-organisasi Islam begitu, dengan Majelis Ulama Indonesia, atau memang sama sekali tertutup, tidak diketahui oleh ormas ataupun atau tidak ada yang pernah menanyakan? Iya. Bagaimana Gus? Sejauh ini memang komunikasi ormas ya dengan Kementerian Agama itu sangat intensif ya. Sangat intensif sebenarnya melalui pembinaan baik itu di tingkat misalnya khotib, penceramah, di tingkat guru gitu misalnya. Di organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan lain-lain, itu intensif sebenarnya terjadi, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Tetapi memang ada kecenderungan di mana penggunaan anggaran di kementerian ini tidak secara maksimal, sehingga kadangkala anggaran yang sangat besar. Kita mengenal di Kementerian Agama ini dulunya adalah Departemen Air Mata, tapi sekarang adalah Departemen Mata Air begitu, karena ada sekitar iya betul ada sekitar, kalau tidak salah, ada sekitar 40 triliun anggaran setiap tahun di kementerian ini. Dan banyak pos, misalnya diantaranya adalah yang terakhir yang saya tahu adalah soal bagaimana membangun kerukunan dan toleransi di antara umat beragama, itu anggarannya triliunan juga gitu. Tapi dampak dari anggaran bagaimana anggaran untuk membangun kerukunan antar umat beragama ini kan tidak terasa. Justru yang terjadi adalah konflik antar masyarakat, intoleransi tengah-tengah masyarakat. Larinya kemana dana kerukunan toleransi ini? Ya, ini harus KPK harus menelusuri dengan sangat serius ya. Jadi saya kira dugaan korupsi pengadaan Al-Quran ini adalah pemantik untuk membongkar mega korupsi yang sebenarnya secara tidak langsung dirasakan oleh publik. Ini bisa jadi pemantik, tapi kan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi ironi, sama ironinya dengan korupsi penyelenggaraan haji, atau korupsi dana abadi umat misalnya gitu, karena namanya juga Kementerian Agama. Sebelumnya tapi tidak pernah jadi pemantik juga. Apa yang membuat korupsi pengadaan Al-Quran ini berbeda, bisa membongkar begitu kalau yang lain? Iya, begini, harapannya kan semua lembaga penegakan hukum bergerak ya secara serentak. Sayangnya kan cuma KPK. Sementara KPK itu memantau seluruh korupsi yang terjadi dari pusat sampai ke daerah begitu. Jadi ini satu terobosan dan kita perlu mengapresiasi terhadap temuan KPK, dan tentu saja ini perlu ditelusuri sejauh mana anggaran yang sejauh komunikasi saya dengan komisi dengan teman-teman di DPR misalnya, anggaran untuk pengadaan Al-Quran ini kurang lebih totalnya sekitar 100 miliar, tapi saya belum mengkonfirmasi karena kalau informasinya anggaran tahun ini 50,5 miliar. Oh gitu ya. Tahun ini 50,5 informasi dari DPR. Oh gitu ya. Jadi menurut saya memang ini harus dilakukan penyidikan yang sangat serius oleh KPK sehingga kita bisa secara pelan-pelan untuk mengurangi korupsi di kementerian ini dan kementerian yang lain tentunya. Baik. Gus Mis, kita dengarkan dulu pendapat para pemirsa. Saat ini sudah bergabung Ibu Yayah dari Jakarta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Yayah. Bu Yayah, silakan Bu. Pagi. Silakan. Apa pendapat Ibu soal korupsi pengadaan Al-Quran ini? Saya sih nggak kaget ya kalau Departemen Agama kena kasus gini. Departemen Agama tuh memang departemen paling rusak. Semua segi dia korupsi, coba aja. Cuman KPK
nggak sampai ke dalam ya, cuma tertutup. Itu cuman gini ya, kalau saya usul untuk selanjutnya tuh kalau ada proyek-proyek itu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi untuk ada proyek ini untuk kemana, jadi masyarakat tuh memantau itu aluan larinya kemana gitu. Jadi kayak sekarang kan kita nggak tahu kok aluan itu kemana. Dulu aja saya waktu ada urusan ke daerah itu kita mintanya ke kedutaan Arab. Saya nggak tahu sampai Departemen Agama ada Al-Quran gitu, nggak tahu. Tapi sebetulnya sudah diperiksa BPK kan Ibu? Apa mungkin maksud Ibu masyarakat umum? Ya, BPK itu cuman iya, seperti kayak misalnya orang-orang yang pemerhati hal tersebut kan banyak. Cuma BPK itu kan cuma sebatas dia hanya mempercayai di atas kertas. Kebenarannya nggak ada. Sekarang logikanya banyak kok kasus kayak misalnya Al-Quran, misalnya bikin Al-Quran tuh berapa sih? Tapi di markup sampai sekian juta gitu loh. Sebetulnya itu nggak masuk akal. Untuk orang bodoh aja itu ngerti bahwa itu dikorupsi. Iya kan? Seperti bikin Al-Quran satu. Paling misalnya sekarang ada Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya itu dijual nggak sampai 100.000, tapi pasti dia bikin lebih dari 100. Makanya itu BPK itu jangan cuman di atas kertas, harus meninjau ke lapangan juga. Baik. Ya, terima kasih Ibu Yayah dari Jakarta untuk masukan dari Anda. Selamat pagi Bu. Dan pemirsa, perbincangannya akan kami lanjutkan sesaat lagi dan Anda tetap bisa menelpon kami di 02158322 sesaat lagi. Papa nggak bisa biayain kamu kuliah di Amerika. Hey, life isn't a movie. Di kehidupan nyata, Anda perlu asuransi pendidikan dari Everest Assurance. Supreme Family beraneka ciri khas untuk cita rasa yang berbeda. Berbagi bersama di pisahan. Apa yang Aris suka, belum tentu aku suka.